Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk siklus akuntansi dari PT Cemerlang ya, dimana untuk pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai general jurnal atau biasa disebut dengan jurnal umum. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat dokumen transaksi yang belum masuk di jurnal khusus. Maksudnya dokumen transaksi yang masuk di jurnal khusus maksudnya gini. Jadi kita coba nanti akan mencari seluruh dokumen transaksi ya. Jadi akan menelusuri dokumen-dokumen transaksi ini yang belum dicatat di jurnal khusus seperti sales journal, kemudian purchase journal, lalu kemudian cash receipt journal, cash payment dan petty cash. Ya, jadi ini adalah jurnal khusus petty cash, cash payment journal, cash receipt journal, cash purchase journal dan sales journal. Ini adalah kategori jurnal khusus. Jadi jurnal umum ini fungsinya untuk mencatat semua dokumen transaksi yang ada ya, dokumen transaksi yang ada yang belum tercatat atau belum dibukukan di jurnal khusus ini. Oke, jadi kita akan coba nanti akan telusuri mana-mana dokumen transaksi ini yang belum tercatat atau belum dicatat di jurnal khusus tadi. Nah, untuk mempercepat waktu mungkin di sini saya akan coba langsung saja mengerjakan. Kita akan coba mengerjakan di sini untuk jurnal umumnya. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1 di sini. Oke, dokumen transaksi bukti pengeluaran kas ini sudah dicatat ya di jurnal pengeluaran kas, jadi tidak perlu kita catat di jurnal umum. Kemudian voucher kas kecil ini juga sudah dicatat di jurnal petty cash. Kemudian bukti penerimaan kas ini sudah dicatat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ya, cash receipt journal. Kemudian pengeluaran kas ini juga sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Lalu kemudian untuk dokumen transaksi nomor 5, perhatikan ini faktur. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, seperti kita ingat bahwa penjualan secara kredit ini akan dicatat di sales journal. Oke, perhatikan di sini. Akan dicatat di sales journal untuk tanggal 6. Ini sudah dicatat di sales journal. Oke, karena metode yang kita gunakan adalah metode perpetual ya, perpetual flow. Jadi setiap adanya transaksi penjualan, oke, sekali saya ulang lagi. Setiap adanya transaksi penjualan, baik itu penjualan kredit seperti ini ataupun penjualan secara tunai, maka harga pokok barang yang kita jual itu harus di jurnal. Nah, sekarang kita lihat di sales journal bahwa harga pokok barang yang kita jual atau cost of goods sold ternyata di sales journal belum dicatat di sini. Ya, jadi tanggal 6 untuk harga pokok barang yang kita jual ini belum dicatat. Sehingga karena belum dicatat maka harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 ini harus kita catat di jurnal umum, karena di sales journal ternyata di sini belum ada kolom untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Sehingga karena belum dicatat maka kita harus catat harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 itu di jurnal umum ini. Oke, yang pertama untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual di sini kita masukkan dulu tanggal dan nomornya di sini tanggal 6 F12.01. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 ini, jurnalnya bunyinya adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, sedangkan nilainya sendiri untuk cost of goods sold atau harga pokok barang yang kita jual, ini bisa kita lihat atau kita bisa hitung ya di kartu persediaan ini ya. Jadi bisa juga caranya kita cari harga pokok barang kita yang kita catat ini ya. Kita cari di sini, bisa kita lihat di daftar harga pokok ini, sini daftar harga barang di sini, bahwa untuk satu unitnya untuk TV P268 adalah 19 juta, sedangkan ACP55 adalah 23 juta. Ini kita bisa juga dikalikan berapa harga pokok barang di sini untuk 9 unit yang dijual dan 7 unit yang dijual, berapa kalikan dengan harga pokok masing-masing. Atau bisa juga kalian untuk mencari harga pokok barang yang dijual tanggal 6 ini, kita bisa lihat di kartu persediaan atau inventory card untuk tanggal 6. Berarti yang ini ya. Oke, di sini tanggal 6 kita jual 2 produk, 9 untuk TV P268 berarti yang ini, dan ACP55 berarti yang ini. Oke, berarti tanggal ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang tanggal 6 yang 9 unit ini didapat harga pokok barang yang kita jual ini adalah 171 juta. Ya, untuk yang 9 unit ini 171 juta, berarti yang ini. Oke, ini adalah harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 untuk yang 9 unit ini. Sekarang untuk yang 7 unit ya, untuk yang 7 unit ini kita bisa lihat di
untuk yang kartu persediaan ACP 55 untuk yang tanggal 6. Oke, yang 7 unit ini. Oke, di sini kita jual. Ternyata yang 7 unit itu harga pokoknya ketemu 161 juta. Sehingga untuk mencari berapa total harga pokok barang yang kita jual tanggal 6, ini kita tinggal tambahkan saja 171 juta ini ditambahkan dengan 161 juta. Oke, jadi setelah saya hitung itu didapat nilainya sebesar 332 juta ya, 332 juta untuk debit dan kredit. Oke, untuk post refnya ini bisa kita isi dengan harga atau dengan kode akun ya. Sini ya seperti ini. Itu untuk yang jurnal yang pertama untuk tanggal nomor 6. Oke, selanjutnya kita akan coba telusuri lagi ya. Jadi ingat bahwa metode yang kita gunakan adalah metode FIFO untuk persediaan, sedangkan untuk pencatatan penjualannya itu menggunakan perpetual ya, perpetual. Jadi setiap adanya penjualan baik tunai atau kredit, maka harga pokok barang yang kita jual harus kita cari berapa harga pokoknya atau kita catat harga pokok barang yang dijual. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen nomor 6. Ini bukti pengeluaran kas, ini sudah kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian di sini ada nota kredit. Oke, jadi nota kredit ini pun belum kita catat di jurnal khusus manapun, baik di sales jurnal, purchase jurnal, cash receipt jurnal, cash payment jurnal, dan petty cash. Jadi dokumen nomor 6 ini juga belum dicatat di jurnal khusus manapun, sehingga karena belum masuk di jurnal khusus, maka nota kredit ini akan kita catat di jurnal umum ini. Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah nota kredit atau transaksi retur, di mana transaksi retur ada dua, retur penjualan atau retur pembelian. Di sini kalau kita lihat ini kopnya adalah perusahaan kita sendiri atau PT Cemerlang, sehingga nota kredit ini bisa dikatakan adalah retur penjualan. Nah, apabila ada retur penjualan, maka kita harus mencatat dua jurnal di sini. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat adanya nilai returnya, yaitu 72 juta ini. Sedangkan jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita retur tanggal 7 ini. Nah, yang pertama untuk mengisinya kita masukkan dulu untuk tanggalnya ya. Tanggalnya di sini adalah tanggal 7, kemudian nomornya adalah NK12-1. Sedangkan jurnal untuk mencatat nilai retur 72 juta ini, jurnalnya adalah sales retur PPN outcome pada account receivable. Ya, jadi adanya retur ini otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang. Piutang dagang itu berkurang karena adanya pengambilan barang atau sales retur dan ada PPN. Sales retur ini kita ambil dari nilai total harga ini yang 66 juta ini. Ya, kita ambil dari sini. Sedangkan PPN outcome-nya kita ambil dari kolom PPN ini, yaitu 6.600.000. Oke, sehingga nilai sales retur ditambah PPN otomatis akan mengurangi nilai piutang dagang kita sebesar 72.600.000. Oke, atau bisa receivable itu ada akumulasi dari sales retur plus PPN outcome ini. Itu jurnal pertama untuk mencatat adanya nilai retur. Nah, jurnal yang kedua itu adalah mencatat harga pokok dari barang yang kita retur ini. Di sini kita lihat bahwa kita menerima pengembalian barang 2 unit untuk TV AP, untuk TVP 268 dan 1 unit untuk ACP 55. Oke, kita masukkan di sini jurnalnya adalah untuk mencatat adanya retur ini. Yang pertama, karena kita menerima pengembalian barang, maka otomatis persediaan barang dagang bertambah, sehingga merchandise inventory pada cost of goods sold. Nah, harga pokok barang yang kita retur ini atau harga pokok barang yang kita terima, harga pokok barang yang diretur ini atau yang kita terima ini, otomatis ini bisa kita lihat di kartu persediaan. Di sini kita lihat bahwa untuk tanggal 7 ya, ini tanggal 7 ini ada transaksi retur dari Indo Elektronik, yaitu 2 unit untuk yang TVP 268 ini. Sedangkan ya kita buat ini warnanya biar berbeda. Sedangkan untuk yang tanggal 7 selanjutnya yaitu untuk 1 unitnya ini, untuk 1 unit untuk ACP ya, ACP 55 ini adalah 1 unit, sehingga untuk harga pokoknya sendiri ini bisa kita jumlahkan. Harga pokok yang 2 unit ini yaitu 38 juta ditambah dengan 1 unit 23 juta. Jadi 23 juta ini ditambah dengan 38 juta. Maka setelah dihitung sini dapat nilai yaitu untuk debit kreditnya sebesar 61 juta. Ini adalah harga pokok dari barang yang diretur ini. Oke, seperti itu kira-kira jurnal untuk mencatat harga pokok. Oke, untuk membantu kejelasan keterangan ini bisa kita tulis di bawahnya adalah untuk retur dari Indo Elektronik seperti itu. Oke, itu jurnal yang
nomor 7 ya, dokumen tanggal 7 sorry. Oke, selanjutnya kita akan cari lagi. Oke, dokumen nomor 8 sudah, ini sudah dicatat di petty cash, ini sudah dicatat pengeluaran kas. Oke, nah untuk dokumen transaksi nomor 10 ini ada pembelian kredit ya, ini pun sudah dicatat di jurnal pembelian. Oke, jadi jurnal pembelian ini tidak perlu kita mencatat harga pokok barang yang kita beli, karena itu bukan hak kita untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang kita beli, sehingga setiap adanya transaksi pembelian ini tidak perlu kita buat jurnal harga pokok barang yang kita beli. Tapi jika ada transaksi penjualan baik tunai ataupun kredit, itu wajib kita buatkan harga pokok dari barang yang kita jual, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Oke, ini jadi yang dokumen nomor 10 ini sudah kita catat di jurnal pembelian. Oke, sekarang dokumen nomor 11. Di sini ada nota kredit ya, nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah retur ya. Kalau kita lihat ini adalah retur pembelian karena kopnya perusahaan orang lain. Nah, retur pembelian ini pun belum masuk di jurnal khusus, baik di sales journal, purchase journal, cash receipt, cash payment maupun petty cash. Sehingga karena nota kredit atau retur pembelian ini belum dicatat di jurnal khusus manapun, maka retur pembelian ini atau nota kredit yang kopnya perusahaan orang lain ini harus kita catat di jurnal umum ini. Oke, sekarang kita masukkan untuk mulai dari pertama tanggalnya ya, tanggal 11, kemudian nomornya NK step 1. Jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian ini, jurnalnya adalah account payable pada merchandise inventory. Adanya pengembalian barang yang kita beli otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang kita. Kemudian persediaan barang dagang kita otomatis juga akan berkurang karena barang yang kita beli akan dikembalikan. Oke, untuk nilai yang sendiri kita cukup mencari yang di dokumen yaitu 71.500 masing-masing untuk debit dan kreditnya. Oke, dengan kode akun tadi yang di atas kita langsung masukkan saja untuk kode akunnya ya. Ya, jadi account payable ini terdiri dari merchandise inventory dan PPN income. Jadi PPN income-nya ini kita ambil dari kolom PPN ini 6.500.000 ya. Kemudian untuk yang nilai merchandise inventory-nya ini kita ambil dari total harga ini. Sehingga total piutang berkurang itu adalah 71.500.000. Itu terdiri dari nilai pembelian ditambah dengan PPN income karena barang yang kita beli kemudian kita kembalikan. Seperti itu dokumen transaksi nomor 11. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah dokumen nomor 12. Ini ada bukti penerimaan kas. Ini sudah dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, di sini ada nota kontan. Oke, nota kontan itu adalah transaksi tunai. Nah, di sini berarti karena nota kontan kopnya perusahaan PT Cemerlang atau perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Adanya penerimaan atas penjualan tunai ini sudah kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal tanggal 13 ini. Ada penjualan tunai. Kenapa dicatat di jurnal penerimaan kas? Karena penjualan tunai otomatis kita akan langsung mendapatkan uang sehingga langsung kita menerima cash in bank. Sehingga dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita lihat di jurnal penerimaan kas ternyata harga pokok barang yang kita jual ini belum dicatat ya, cost of goods sold-nya belum dicatat. Sehingga karena harga pokok barang yang kita jual tanggal 13 ini belum dicatat di jurnal penerimaan kas, maka untuk harga pokoknya akan kita catatkan di jurnal umum ini. Oke, sekali lagi karena harga pokok barang yang kita jual secara tunai, kalau kita lihat di jurnal penerimaan kas belum ada catatan untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual ini, maka otomatis harga pokok barang atau khusus harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum di sini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya di sini, tanggal dan nomornya adalah tanggal 13, nomor KN01. Jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual sama seperti tanggal 6 yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, untuk nilainya sendiri harga pokok barang yang kita jual tanggal 13 ini pun bisa kita lihat di kartu persediaan. Kita lihat untuk penjualan tanggal 13 berarti yang ini. Oke, di sini kita jual 7 unit untuk TVP 268 dan 8 unit untuk AC 55 ini. Oke, kita lihat di sini untuk yang penjualan tunai berarti di sini untuk TVP 268 ini kita jual 7 unit. Oke. Sedangkan untuk yang ACP 55 ini kita jual 8 unit. Kita lihat di sini. Oke, berarti yang ini. Kita jual 8 unit untuk yang penjualan tunai tanggal 13. Oke, sehingga untuk mencari harga pokok barang yang kita jual ini, kita cukup menjumlahkan saja di sini. Ya, jadi 133 juta ini
ditambah dengan 184 juta. Jadi harga pokok yang 7 unit ini 133 juta ditambah dengan harga pokok yang 8 unit 184 juta. Sehingga didapat di sini setelah dihitung ketemulah nilai untuk harga pokok barang yang dijual tanggal 13 itu masing-masing untuk debit kreditnya adalah 317 juta untuk masing-masing sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, untuk harga pokok dan merchandise masing-masing untuk kode akunnya adalah ini ya, ini bisa kita lihat di daftar akun ya. Oke, seperti itu. Itu adalah dokumen transaksi nomor 13. Oke, sekarang kita masuk dokumen transaksi nomor 14. Ini sudah kita catat ya di jurnal penerimaan kas. Ini sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ini juga sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 17 ini ada faktur kopnya perusahaan sendiri. Berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, seperti tadi bahwa penjualan kredit ini dicatat di jurnal penjualan atau sales journal. Di sales journal untuk penjualan tanggal 18 ini pun harga pokoknya belum dicatat, sehingga karena di jurnal penjualan harga pokok barang yang kita jual ini belum dicatat karena atau di sini belum ada kolom cost of goods sold, maka untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 18 ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, seperti tadi kita masukkan tanggal kemudian nomornya. Kemudian kita masukkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang dijual sama seperti ini. Tanggal 13 ini adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Untuk kode akunnya masing-masing juga masih sama. Untuk nilainya sendiri ini kita lihat bisa di kartu persediaan atau bisa kita lihat di kartu persediaan. Perhatikan di sini untuk tanggal 18 ya. Kita penjualan tanggal 18 berarti yang ini. Penjualan kepada Daya Elektronik di mana masing-masing untuk TV P268 ini kita menjual 6 ya, 6 unit ya, sehingga ini harga pokoknya 19 juta. Kemudian untuk yang ACP55 di sini kita jual 4 unit berarti yang ini. Oke, kita jual untuk yang tanggal 18 ini adalah 4 unit ya, berarti yang ini ya 4 unit. Sehingga untuk menghitung berapa nilai harga pokok barang yang dijual tanggal 18 ini kita tinggal menghitung 92 juta untuk harga pokok yang 4 unit ditambahkan dengan 114 juta untuk harga pokok yang 6 unit ya. Jadi setelah saya hitung 114 juta ditambah dengan 92 juta, di sini didapat jumlah untuk debit kreditnya yaitu sebesar masing-masing 206 juta rupiah dengan kode akun masing-masing seperti ini ya, masih sama dengan di atasnya. Oke, selanjutnya untuk yang dokumen selanjutnya tanggal 17 ya. Jadi tanggal 18 sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian ini bukti penerimaan kas juga sudah. Ini ada faktur tetapi di sini kopnya PT LX Persada. Ya, jadi ini adalah transaksi pembelian secara kredit dan nilai pembelian ini sudah kita catat di jurnal pembelian kas. Jurnal pembelian, sorry. Jadi sudah tidak perlu untuk mencatat harga pokok seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa harga pokok barang yang kita beli itu tidak perlu kita catat karena bukan wewenang kita. Oke, selanjutnya untuk tanggal 22 bukan. Oke, ini tanggal 23 ada voucher juga bukan. Oke, dokumen nomor 24. Di sini ada faktur ya. Kopnya PT Cemerlang. Ini berarti transaksi penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan secara kredit, nilai penjualan sendiri ini sudah kita catat di jurnal penjualan ya di sini. Sudah kita catat di jurnal penjualannya untuk tanggal 27. Sedangkan untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 27 ini belum kita catat di jurnal penjualan ini. Sehingga harga pokoknya atau khusus harga pokok barang yang kita catat atau yang kita jual tanggal 27 ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, jurnalnya masih sama ya, tanggalnya, nomor dan ininya 27. Tanggal 27 F12-3. Kemudian untuk jurnalnya masih sama dengan di atasnya, itu cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, untuk kode akunnya sendiri ini bisa kita lihat di data akun ya. Untuk kodenya silahkan disesuaikan. Kemudian untuk harga pokok barang yang kita jual tanggal 27 ini sekali lagi kita akan coba lihat di kartu persediaan. Oke, di sini kita lihat bahwa tanggal 27 ini penjualan kita menjual 10 unit 15 unit sorry. 15 unit untuk TVP 268 ya. Untuk TVP 268 tanggal 27 kita menjual 15 unit. Di mana penjualan 15 unit ini ternyata terdiri dari 8 unit dengan harga pokok barang 19 juta, 7 unitnya itu harga pokoknya adalah 19.300.000. Sehingga total harga pokok barangnya di sini untuk yang TVP 268 itu sebesar 152 juta dan 135 juta
100.000 ya. Jadi penjualan 15 unit untuk TVP itu terdiri dari dua jenis harga pokok, yaitu untuk 8 unitnya 19 juta, untuk yang 7 unitnya adalah 19.300.000, sehingga total masing-masing 152 juta dan 135 juta 100. Sehingga jika ini kita jumlahkan total harga pokok untuk 15 unit ini, maka didapat nilai yaitu untuk 152 juta ini ditambah dengan 135 juta 100 didapat 287 juta 100. Itu adalah untuk harga pokok barang 15 unit untuk yang TVP 268. Sekarang kita akan coba hitung untuk yang 10 unit untuk ACP 55. Oke, untuk yang tanggal 27 berarti yang ini. Oke, 10 unit ini ternyata terdiri dari 3 unit dengan harga pokok 23 juta. Kemudian untuk 7 unitnya adalah 23 juta 200, sehingga total masing-masing untuk harga pokoknya yaitu 69 juta untuk yang 3 unit dan 162 juta 400 untuk yang 7 unit. Sehingga total 10 unit atau 10 barang yang kita jual ini harga pokoknya totalnya adalah 69 juta ini ditambah dengan 162 juta 400, sehingga total adalah 231 juta 400. Ini untuk 10 unit harga pokok dari ACP 55. Nah, sedangkan untuk mencari seluruh total harga pokok dari barang yang kita jual yaitu 15 unit dan 10 unit, maka kita tinggal jumlahkan saja. 231 juta 400 ditambah dengan 287 juta 100 untuk yang TVP 268. Jadi total harga pokok untuk yang TVP 268 yaitu 287 juta 100 ditambah dengan total untuk harga pokok yang 10 unit untuk ACP 55 yaitu 231 juta 400. Sehingga setelah saya hitung di sini ketemu total nilai untuk debit kreditnya itu sebesar masing-masing itu 518 juta 500.000 rupiah. Itu harga pokok untuk tanggal 27 Desember. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ada faktur di sini, tetapi di sini CV tulus ya. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Jadi tidak perlu kita masukkan. Oke, untuk yang 26 juga bukan. Oke, selesai ya. Jadi harga untuk jurnal jurnal umum saya anggap ini selesai. Oke, setelah selesai kita akan coba jumlah untuk sisi debit dan kreditnya. Di sini saya dapat setelah saya jumlah 1.578.600.000 untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, setelah kita selesai mengerjakan jurnal umum, maka langkah selanjutnya kita akan coba buat rekapitulasi. Ya, jadi rekapitulasi itu untuk membuat atau untuk mengelompokkan kode-kode akun atau nama-nama akun yang muncul di sisi debit dan nama-nama akun atau kode akun yang muncul di sisi kredit. Oke, untuk mempersingkat waktu dari kode akun yang sudah muncul ini, setelah saya seleksi atau saya urutkan di sini didapat untuk sisi debit itu kode akunnya ada 5 akun yaitu 1 strip 1500 sampai 511100. Total untuk debitnya di sini adalah 1.578.600.000 sama dengan di sini. Kemudian untuk sisi kreditnya di sini ada 4 akun ya, dengan masing-masing totalnya itu adalah 72.600.000 dan seterusnya sampai 61 juta, sehingga total untuk debitnya atau kreditnya di sini sama yaitu 1.578.600.000 rupiah. Oke, saya rasa jurnal umum saya anggap selesai ya. Jadi tidak terlalu sulit untuk memahami. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.